Selamat pagi, salam dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara virtual dengan menggunakan tata ibadah minggu sesudah Pentakosta yang ke-6. Dan kita akan dilayani oleh liturgos Penatua Bapak Herbie Wauran dan pelayan firman Ibu Pendeta Anita Meiti Malonda STH. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari berdoa. Bapa di surga, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, seraya mengaku akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau tidak melihat akan segala dosa-dosa kami, dan kiranya Engkau mengampuni semua itu Bapa. Tolong Tuhan, inilah pengakuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Bapa kami akan membacakan dan merenungkan akan firman-Mu. Tolong Kau urapi kami, kuasai kami dengan Roh Kudus Bapa, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tolong Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat pada Matius 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23 dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluar Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya Yakub berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka kepada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan kamu akan mendengar namun tidak mengerti. Kamu melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman yang datang, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak berduri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang
30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku jemaat Gemindo Sebaot yang sedang beribadah di rumah masing-masing, kita tentu berharap bahwa kita semua ada dalam suasana syukur, sukacita, karena Allah yang kita percaya selalu menaungi kita sehingga kita masih dapat beribadah meskipun secara virtual. Bagian firman Tuhan akan menjadi perenungan kita dari Injil Matius 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, kita lihat dalam pengalaman di Palestina, mereka melakukan cara menanam, para petani melakukan cara penanaman dengan berbagai cara. Yang pertama, petani akan berjalan di ladang lalu mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah sambil menyusuri ladang, menaburkan benih. Yang kedua, petani atau penabur mengikatkan karung yang berisi benih pada keledai, kemudian melubangi karung yang berisi benih tersebut. Lalu ketika keledai berjalan-jalan di kebun, maka benih itu dengan sendirinya akan jatuh ke sana kemari di atas tanah. Yang ketiga, ada cara juga mereka membuat ladang dengan petak-petak yang cukup sempit, dan di antara petak tersebut orang bisa lalu lalang menjadi jalan umum. Nah, saudara-saudara yang diberkati dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat ada 4 model atau ada 4 macam, 4 jenis tanah dan hasil yang diberikan, yang didapat lewat tanah atau model-model tanah tersebut. Yang pertama kita lihat, Yesus memberikan perumpamaan tanah, benih yang jatuh di pinggir jalan. Tanah yang berpetak di antara petakan menjadi jalan yang dilalui orang. Tanah menjadi keras, pasti benih akan sulit untuk tumbuh. Ketika datang burung-burung, maka benih yang tertabur di tanah tersebut pasti dimakan oleh burung. Lalu yang kedua, model tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu tidak memungkinkan benih untuk tumbuh. Ia akan sangat sulit berakar. Benih yang ditanam bisa saja tumbuh, tapi akan segera layu dan mati. Lalu benih yang ketiga adalah benih yang ditanam di atas tanah tetapi tumbuh bersama dengan semak-semak duri. Benih akan tumbuh tetapi ia akan terhimpit oleh semak dan akhirnya juga ia akan mati. Dan tanah yang keempat adalah model atau jenis tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga ketika benih ditaburkan, tanah yang subur, yang gembur tersebut akan menumbuhkan, menghasilkan, mengeluarkan buah-buah yang sungguh luar biasa menyenangkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan ini? Mari kita lihat gambaran yang pertama, benih yang tumbuh di pinggir jalan lalu datang burung-burung memakannya. Menggambarkan tentang orang yang mendengar apa itu firman Tuhan, tetapi orang tersebut tidak memahami dan tidak mengerti tentang firman. Tiap hari dia mendengarkan tentang firman, tiap saat, tetapi dia tidak paham tentang firman tersebut, sehingga sangat mudah untuk jatuh, sangat mudah untuk tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang bisa membingungkan, membawa dia jauh dari kehendak Tuhan. Ibu bapak, saudara yang diberkati Tuhan. Lalu yang kedua, gambaran tentang benih yang tabur di atas batu yang tidak menghasilkan sesuatu. Menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tahu tentang firman Tuhan,
tetapi sangat mudah terombang-ambing. Orang yang sulit melakukan kehendak Tuhan. Orang yang tidak terbuka untuk dituntun oleh firman Tuhan. Orang yang tidak bisa berbuah. Orang yang tidak mau disapa, diubah, diingatkan oleh firman Tuhan. Lalu gambaran yang ketiga kita lihat. Benih yang ditanam lalu tumbuh bersama dengan semak duri. Menggambarkan tentang orang yang mendengarkan firman, tetapi ketika mengalami himpitan kekhawatiran, sangat mudah untuk goyah. Sangat mudah untuk berubah. Iman seolah-olah ditentukan oleh situasi atau keadaan. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Model orang yang seperti ini ketika terhimpit pada kebutuhan sangat mudah untuk menyerah. Ketika terhimpit oleh karena perut, oleh karena ekonomi dan sebagainya, sangat mudah untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan tanggung jawab. Kita lihat gambaran tentang benih yang ditanam di tanah yang subur, menggambarkan orang-orang yang benar-benar terbuka, mau diubah, dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga kehidupannya menghasilkan buah-buah iman percaya yang sungguh luar biasa. Apakah orang demikian tidak mengalami tantangan? Pasti. Dia mengalami tantangan, dia mengalami pergumulan, dia mengalami persoalan yang mungkin sangat berat dalam hidup ini. Tetapi dia tetap percaya kepada siapa yang membimbing dan menuntun kehidupannya. Orang yang terbuka untuk dituntun oleh firman Tuhan, orang yang terbuka untuk diubahkan oleh firman Tuhan, orang yang paham mengerti tentang firman Tuhan. Dia tidak akan pernah mundur ketika menghadapi tantangan, bahkan kesulitan-kesulitan yang berat sekalipun. Dia akan terus maju karena dia percaya bersama siapa dia harus menghadapinya. Dia tidak akan mengandalkan kemampuan, kekuatan atau apa yang dia miliki, tapi dia selalu akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang seperti ini menjadi tanaman yang subur, yang menghasilkan buah-buah yang mengagumkan. Dia tidak menjadi orang Kristen bonsai. Kita semua tentu tahu itu bonsai. Dia menerima nutrisi dari akar. Akarnya semakin tertancap ke dalam tanah, tapi sayang dia tidak menghasilkan buah. Hanya batangnya yang lebat, tapi tidak berbuah. Orang yang terbuka untuk dituntun oleh firman Tuhan tidaklah demikian. Dia pasti akan menghasilkan buah-buah yang sangat baik dalam kehidupannya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, lalu apa rahasianya sehingga orang yang memahami firman Tuhan mampu melakukan firman Tuhan meskipun dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, ketika kita ada dalam masa-masa yang masih bergumul karena pandemi COVID-19. Firman Tuhan mengingatkan orang yang percaya kepada Tuhan, yang punya relasi yang baik, yang intim, yang akrab dengan Tuhan, pasti akan memahami setiap detail kehidupannya bahwa apapun yang terjadi pasti ada Tuhan yang selalu menyertai. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk melanjutkan kehidupan ini meskipun mungkin saat ini kita sulit. Ada yang mungkin harus kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin harus bergumul dengan pendidikan anak-anak yang cukup berat, dan masih banyak lagi yang harus kita gumulkan dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kita hidup di era yang abnormal, tidak seperti biasanya. Lalu apakah dengan itu kita tidak akan melakukan firman Tuhan? Justru ibu bapak saudara-saudara, di sini Tuhan mau mengingatkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang terbuka, yang mau hidupnya diubah dan dituntun oleh firman Tuhan,
maka dia akan tetap berbuah meskipun ada dalam situasi dan keadaan yang sulit. Keadaan, kesulitan, tekanan, pergumulan tidak akan mengubah iman percayanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, pasti dia punya doa, dia punya saat teduh, dia punya sesuatu yang selalu dibuat bersama dengan Tuhan sehingga memungkinkan dia untuk tetap kuat menjalani kehidupan ini. Di manakah saat ini kita berada? Apakah kita menjadi tanah yang subur, ataukah menjadi bebatuan, ataukah semak, atau yang lainnya? Mari kita lihat dalam firman Tuhan ini. Kita diajak untuk menjadi tanah yang subur, tanah di mana firman Tuhan bisa ditabur, firman Tuhan bisa dipahami, dan firman Tuhan bisa dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan sentuhan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam tata ibadah persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 19 yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus, memperingati keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, oleh kematian dan kebangkitan dalam iman, sehingga kita merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota Sidi Jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia Yesus Kristus mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan kudus, dengarkanlah hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara anggota Sidi Jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita hendaknya mempersiapkan diri dengan baik. Dengarkanlah pertanyaan tentang perjamuan kudus. Yang pertama, apakah saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari menjawab kesiapan ini dengan mempersiapkan diri kita untuk merayakan bersama perjamuan kudus yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, di mana Ia menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Allah kiranya mendengar jawaban dan pengakuan saudara-saudara dan mempersilakan saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan ajakan firman Tuhan pada Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa, syafaat kita berdoa. Allah Bapa sumber segala berkat dalam hidup kami sungguh bersyukur karena Engkau tetap memberkati kami. Engkau tidak melupakan kami, tapi Engkau ada di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Gemido Sebaot dimanapun berada saat ini, ketika mereka harus melakukan kebaktian di rumah masing-masing. Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada di jemaat ini, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, memberkati anak-anak cucu mereka, memberkati apapun yang mereka gumuli sehingga semuanya boleh terselesaikan. Ketika ada yang bergumul karena pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan solusi yang terbaik bagi mereka. Biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, mereka tidak akan berubah untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh pelayan yang ada, dari pendeta, jemaat, sampai dengan seluruh majelis. Tuhan beri mereka sehati sepikir di dalam melaksanakan setiap tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan percayakan untuk diemban, untuk dilakukan dengan penuh sukacita. Biarlah pelayanan yang diberikan menjadi kesukaan, bukan beban, menjadi sesuatu yang boleh menyenangkan hati Tuhan, meskipun kadang kami harus mengalami tantangan dan pergumulan yang berat. Allah Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu berdoa untuk jemaat. Mungkin ada yang sakit saat ini, sedang bergumul. Tuhan berkati dan tolong, beri mereka kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati, Tuhan menolong di dalam menjalankan roda pemerintahan. Bapak Presiden beri hikmat bijaksana di dalam mengelola bangsa ini, sehingga setiap warga negara boleh terlayani dengan baik. Kami berdoa juga untuk saat ini Tuhan, kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dari virus-virus yang boleh mengganggu kehidupan kami. Tuhan bungkus kami dengan Roh Kudus. Tuhan tetap jaga kami, beri kami hikmat untuk menjaga kesehatan kami. Kami boleh mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait untuk kebaikan bersama. Kami mampu menjaga kehidupan ini, menolong sesama kami yang membutuhkan, menjadi saluran berkat bagi mereka. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu juga pada saat ini Tuhan. Berdoa untuk para medis yang bekerja di rumah sakit, tim dokter. Tuhan berkati mereka, beri mereka tenaga yang ekstra, sehingga mereka mampu menjalankan setiap tanggung jawab, melayani para pasien dengan baik.
harapan kerinduan kami supaya ada obat yang boleh ditemukan untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan berkati para ahli yang berkompeten dengan virus-virus ini. Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh menemukan yang terbaik untuk kebaikan, kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah berdoa kepadamu membawa setiap harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai warta jemaat pada minggu hari ini, Minggu 12 Juli 2020, Majelis Jemaat beserta jemaat mengucapkan terima kasih untuk ibadah pada minggu hari ini yang telah dilayani oleh Ibu Pendeta Anita Meti Malonda STH selaku Sekretaris Umum Sinode Gemindo. Tuhan memberkati pelayanannya. Dan sebagai warta yang kedua adalah pada hari Minggu yang akan datang kita akan mengadakan perjamuan kudus di rumah masing-masing yang akan dilayani secara virtual, ibadah secara virtual. Dihimbau kepada seluruh anggota sidi jemaat untuk menyiapkan makan minum, yaitu berupa roti dan anggur atau air yang merupakan sebagai simbol dari tubuh dan darah Kristus. Dan warta jemaat yang berikutnya adalah Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun yang berhari ulang tahun pada minggu ini, yaitu kepada Adi Gervin Samuel Tondo yang berhari ulang tahun pada tanggal 7 Juli genap usia 12 tahun. Dan juga kepada Adi Jose Givaldi Juliano Manurung yang pada tanggal 11 Juli berhari ulang tahun yang ke-13 tahun. Tuhan memberkati adik-adik, kiranya tumbuh dengan sehat sempurna menjadi anak pintar dan cerdas. Dan warta jemaat berikut adalah warta keuangan. Dan untuk warta keuangan nanti kita akan sampaikan secara terperinci selesai ibadah hari Minggu ini. Tuhan kiranya memberkati jemaat sekalian. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.